Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan juga di luar Indonesia, dari Sabah, dari Malaysia, dari Singapura, bahkan ada dari jauh sana saudara, Afrika ya. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Semalam saya menjawab pertanyaan daripada saudara-saudara kita dari Muslim ya, karena mereka berkomentar maka saya jawab. Karena channel ini adalah channel iman Kristen, menanggapi, menjawab, dan memberitakan firman Tuhan bagi saudara seiman. Mereka ada yang mengharapkan saya untuk mendapat hidayah, artinya meninggalkan Tuhan Yesus saudara ya. Ada yang berkata bahwa PSD ini masih muda, satu saat dia dapat hidayah. Ada yang berkata bahwa dari sorotan matanya ya ada tanda-tanda. Ya, saudara silahkan saja berkomentar, tidak ada masalah buat saya. Saya tetap mengasihi saudara sekalian yang tidak senang dengan saya, karena itu adalah ajaran Kristus. Nah saudara, seperti pada judul sebelum saya berdoa bagi saudara sekalian, pernyataan Tuhan Yesus ya, yang resmi, pernyataan resmi Tuhan Yesus yang menyeramkan, yang menakutkan ya. Kenapa saudara? Ya, apa itu? Nah, saya tidak mungkin mau meninggalkan Tuhan Yesus karena ini yang saya takutkan. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 12 saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke 12 ya. Judulnya adalah pengajaran khusus bagi murid-murid. Jadi ini pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Siapa tuh murid-muridnya? 12 saat itu. Juga ada yang murid-murid yang lain yang sering mengikuti. Kemudian juga kepada kita. Ya saudara ya. Nah, di dalam ayat yang kelima dikatakan gini. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ya. Di dalam ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Elohim. Jadi siapa yang mengakui Yesus di depan manusia, maka Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Elohim. Anak Manusia ini artinya Yesus sendiri saudara. A-nya itu huruf besar. Lalu di ayat yang kelima dikatakan, takutlah kepada dia, itu kepada Yesus Tuhan, karena dia punya kuasa untuk melemparkan manusia ke dalam api neraka. Yesus yang ngomong seperti itu saudara. Ini pernyataan resmi Tuhan Yesus. Dan ini ditulis oleh murid-muridnya. Jadi Alkitab itu saudara tidak serta-merta tiba-tiba ya, di dalam iman kita itu tidak serta-merta ada firman turun dari langit saudara. Tetapi ada histori sejarah. Ada histori ya, penciptaan. Dan saudara harus tahu bahwa Yesus Kristus sendiri sudah dinubuatkan dari tanah perjanjian lama. Sudah ada tertulis di dalam perjanjian lama, ada namanya nubuatan yang akan terjadi. Jadi seperti pada judul ini saudara, saya benar-benar takut untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Yesus sendiri ngomong, dia berkuasa untuk melemparkan orang ke neraka. Coba saudara bayangkan, pernah nggak kena dengan api? Ya. Atau saudara dekatkan tangan saudara ke korek yang sedang menyala. Panas gak? Coba bayangkan saudara. Itu saja panas, apalagi neraka. Ketika saya meninggalkan Tuhan Yesus, maka tidak ada yang menjamin keselamatan saya. Sedangkan sejauh ini yang saya tahu bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Kisah 4 ayat 12. Kemarin saya membahas tentang ketuhanan Yesus. Dia berkuasa di surga
dan di bumi. Siapa yang berkuasa di surga dan di bumi, saudara, kalau bukan Tuhan? Sebenarnya ini mengajarkan kepada saudara sekalian, khususnya seiman, bahwa sebenarnya Dia itu adalah Tuhan yang layak kita sembah. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi saudara-saudara saya di luar sana yang mulai goyah imannya, karena mungkin pernah mendengarkan pernyataan-pernyataan Kainama yang sering memutarbalikkan Alkitab. Tetapi dia menafsirkan Alkitab, saudara, tidak punya kapasitas. Dia motong-motong. Ini orang yang paling konyol. Tidak tahu namanya etika dan tidak tahu aturan. Yang berhak menafsirkan Bible itu adalah hamba-hamba Tuhan, pester-pester. Bukan ustadz-ustadz. Tetapi kan sekarang kita lihat, saudara, ini fakta. Di dalam masjid membahas Bible. Apa maksudnya? Saya tidak pernah membahas keimanan mereka, saudara, kecuali bertanya. Sebentar saya akan memperlihatkan kepada saudara kenapa seorang wanita ini melakukan bom bunuh diri. Karena katanya, saudara, saya ulas sedikit, karena katanya nanti saya akan memperlihatkan videonya, ingin menggapai ridho Allah. Nah, inilah yang coba Ustadz Kainama jelaskan. Daripada hanya membahas Bible, membahas Yesus yang belum tentu seperti itu pengertiannya. Yesus itu nyata-nyata Tuhan. Ya. Kita tahu suatu sejarah, kita tahu suatu peristiwa, lalu kita bisa menyimpulkan, oh ternyata seperti ini. Tahu nggak, saudara? Agama tertua di dunia, agama Hinduism. Saya melihat Alkitab, memang tidak pernah dicatat dalam Alkitab. Tetapi yang dijelaskan adalah orang tua atau ayah daripada Abraham. Itu, saudara, dari Ur-Kasdim, mereka penyembah berhala. Dan saya mulai berpikir kemungkinan orang tua daripada Abraham ini adalah Hinduism, saudara. Kenapa? Karena agama tertua, ya. Lalu yang agama kedua adalah agama Yahudi. Kitab Taurat yang diterima Musa yang diberikan langsung Elohim. Jadi ini ada berkaitan, saudara. Kemudian Abraham dipanggil dari Ur-Kasdim, dipilih oleh Yahweh Elohim untuk dijadikan satu bangsa. Jadi dari penyembahan berhala, itu kata Alkitab. Ya. Jadi kalau saya melihat ini ada sinkron, tapi saya tidak berani menyimpulkan, saudara. Ya, karena tidak dicatat juga. Tetapi kalau kita lihat dari histori, maka, dan saudara lihat bahwa agama kedua adalah agama Yahudi, Taurat, yang diterima oleh Musa. Makanya sering saya bilang bahwa Alkitab itu adalah garis besar sejarah dunia, saudara, kalau saudara paham. Kita yang percaya pastinya tahu. Karena kita menafsirkan Alkitab itu bukan dengan sepotong-potong. Tiba-tiba, oh ini ada ini loncat, ada loncat ini, ada loncat. Alkitab tidak seperti itu. Ada historinya. Bahkan dalam mempelajari satu pasal pun kita harus baca. Dan Injil, penulisan Injil sendiri itu berbeda-beda tahunnya, saudara. Berbeda-beda tahunnya, tetapi sinkron dengan apa yang dicatat. Luar biasa. Termasuk yang tadi saya sampaikan, agama paling tua itu sekitar 7.000 tahun sebelum Masehi, Hinduism. Kemudian kedua agama Yahudi, ini sinkron semua. Jadi biar apa yang saya sampaikan kali ini, saudara, bermanfaat dan menolong saudara. Saya semakin takut untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan bilang, Dia akan lempar ke neraka. Itu kata Tuhan Yesus, resmi, saudara. Share firman Tuhan ini untuk menolong dan memberkati saudara-saudara kita yang mulai ragu-ragu supaya tetap kuat imannya di dalam Tuhan, saudara. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, diberkati firman-Mu menjadi rema bagi kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan. Bila Roh-Mu bekerja dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau dan menyaksikan tayang ini. Demi Kristus Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.